Bismillahirrahmanirrahim. Para bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, tentu bersyukurlah kita kehadiran Allah Jalla Jalaluh yang hanya dengan bantuannya, taufik dan hidayahnya saat ini kita dipertemukan kembali untuk kita membaca bersama sabda-sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan ini babnya anjuran membaca surat dan ayat-ayat tertentu. Kita tahu Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat dan sekian ayat, 6.660 ayat, sebagian menyebutkan seperti itu. Tinggal kita ini dianjurkan oleh Nabi SAW untuk punya harian yang itu selalu kita baca. Mari kita buka dulu dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Rafi' Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimuka a'dham surah fil Qur'an qabla an takhruj minal masjid. Fa'akhadha biyadi falamma aradna an nakhruj qultu ya Rasulullah innaka qulta law allimannaka a'dham surah fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Dari Abu Sa'id Rafi' bin Mu'alla radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, sukakah aku ajarkan kepadamu sebesar-besar surat dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid? Lalu beliau membimbing tanganku. Maka ketika kami hendak keluar, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan akan mengajariku sebesar-besarnya surat dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya Al-Fatihah. Lalu beliau bersabda, adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Itulah Al-Quran terbesar yang pernah diturunkan kepadaku. Tentu semua kita tahu yang namanya Al-Fatihah. Berapa kali kita baca satu hari? Paling tidak di sholat wajib saja
17 kali, belum sholat sunnahnya. Dan kalaupun kita mau berdoa kepada Allah, memang tidak ada salahnya atau sebaiknya kita memulai dengan Al-Fatihah. Yang kedua, ada hadis lagi an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, surat Qul Huwallahu Ahad yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu menyerupai, menyamai sepertiga Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan, ayajizu ahadukum ayyaqra bi thuluthil Quran fi lailah. Apa kamu tidak mampu salah seorang di antara kamu membaca sepertiga Al-Quran dalam waktu semalam? Sepertiga Al-Quran waktu semalam. Ternyata mereka itu merasa berat untuk melakukannya. Lalu Nabi mengatakan, Qul huwallahu ahad thuluthul Quran. Qul huwallahu ahad itu sepertiga dari Al-Quran. Artinya, isinya, ajarannya itu Qul huwallahu ahad ini memang paling pendek ayatnya, tapi paling besar maknanya. Makanya kemudian ketika kita akan tidur juga dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ada lagi perintah beliau untuk kemudian membaca ayat yang lain, yaitu ayatnya adalah beliau membaca an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat hadhil lailah lam yura mithluhunna qad qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah engkau ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang belum pernah ada bandingannya sama sekali, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tadi Al-Fatihah, sudah Al-Fatihah Al-Ikhlas, sudah Al-Ikhlas Al-Falaq, sudah Al-Falaq An-Nas. Dan kita tahu Al-Quran ini hendaknya dibaca dan kita mengerti maksudnya. Kalau Qul huwallahu ahad itu tentang ahad. Ahad. Jadi Allah ini memang ahad. Tidak dua, tidak empat, tidak semua. Ahad. Ahad. Bukan saja ahad, tapi juga lam yalid wa lam yulad. Dia tidak memerlukan kelahiran. Dia juga tidak memerlukan ibu yang melahirkan. Dan walam as-samad. As-samad ini paling pokok. As-samad ini semua hajat kita, semua keperluan kita, semua urusan kita ada di tangannya. Apa? Kita ini ada urusan apa? Mau urusan makan, minum, dan semuanya, hajat kita, keperluan kita, itu pandai-pandailah minta kepada Al-Ahad As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya ketika ada orang memuji Allah, memuji, kalau mau berdoa lalu dia memuji, Allahumma inna nas'aluk, inni as'aluk bi'anni ashhadu annaka antallah. Ya Allah, saya ini bermohon kepadamu dengan pengakuan bahwa engkau adalah satu, engkau adalah ahad, engkau adalah somad,
tempat meminta, dan engkau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang setara denganmu. Itu pembukaan doa. Jadi kita mulai pembukaan doa ini dengan memujinya, mengakuinya bahwa memang dia tempat meminta. Tidak baik langsung berdoa, langsung meminta apa yang dimaui, tidak begitu. Puji Allah. Kita baca Al-Ikhlas, kita baca Al-Ikhlas, pertama Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca. Begitu kita membuka Al-Falaq, Al-Falaq ini beda dengan Al-Ikhlas. Al-Falaq itu kita ini minta perlindungan. Ada satu bahaya, yang bahaya ini tidak bisa melindunginya, tidak bisa melepaskan dari kita, tidak bisa menyelamatkan dari kita kecuali Rabbul Falaq. Ini bahaya. Dalam hidup ini bukan tidak ada bahaya, bukan tidak ada bahaya. Bisa saja bahaya itu terasa akan datang, tapi ada kalanya bahaya itu datangnya itu tiba-tiba. Makanya kul, katakan, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan, apa yang mau dikatakan? Aku berlindung, karena aku ini lemah, aku ini tak berdaya, aku ini tak kuasa. Maka katakan, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh dari semua bahaya makhluk yang Dia ciptakan, dari bahaya malam apabila gelap gulita, dari bahaya tukang sihir yang meniup-niup pada buburnya, dan bahaya dari pendengki apabila dia mendengki. A'udzu, aku berlindung. Siapa yang bisa melindungi? Hanya Allah, tidak ada yang lain. Dan orang paling rugi, hamba paling rugi adalah hamba yang tidak minta perlindungan kepada Allah. Termasuk qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakan, aku berlindung kepada Rabb, Tuhannya manusia, Raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, Raja manusia, dari bisikan yang bisikan ini mencari-cari peluang, kesempatan, dan ini terus menerus berada dalam dada, dalam hati. Dan ini bisikan ini bisa dari jin, bisa dari manusia. Bisikan ini, sekali lagi bisikan, orang bisa dipengaruhi oleh bisikan, lalu dia bisa berbuat sesuatu. Kalau berbuat sesuatu yang baik, lumayan. Ini berbuat keburukan. Apakah kemudian dia mau mencaci maki orang? Pertama, marah pada orang, mencaci maki orang, menghina orang, bahkan memukul orang, bahkan membunuh orang. Semua itu karena dorongan nafsu ammarah bisu, yang itu kemudian ditunggangi oleh setan. Coba lihat kejadian-kejadian yang ada. Kita lihat sekarang ini tayangan-tayangan TV yang seringkali menampilkan peristiwa-peristiwa kriminal yang itu tidak menyenangkan. Itu semua berawal dari an-nafsul ammarah bisu. Semua dari jiwa. Yang jiwa ini kemudian memang ammarah bisu dan mengajak keburukan, mengajak pada keburukan, masih ditambah lagi oleh setan.
ditambah lagi oleh setan. Kemudian yang akan kita baca sekarang ini yaitu satu ayat lagi. Maksudnya sabda Nabi SAW. Kata Nabi, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya Abal Mundir, atadri ayu ayat min kitabillah ma'ak? Qultu Allah wa Rasul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba sadri wa qala liyahnik al-ilm ya Abal Mundir. Nabi itu punya sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini panggilannya Abul Mundir. Kita tahu Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tarawih itu hanya keluar mungkin 3 kali. Setelah itu beliau tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi. Tidak ada riwayat Nabi terus mengimami selama sebulan itu. Tidak nampak, tidak ada. Tapi kemudian masuk masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Khalifah Umar ini masuk ke masjid bulan Ramadan, orang itu kok masing-masing sholat tarawih. Mungkin ada sekelompok sana, sekelompok sana, sekelompok sana. Umar, sahabat Umar, Khalifah Umar radhiyallahu anhu melihat keadaan ini kok tidak pas. Lalu beliau panggil sahabat Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat tarawih saat itu. Dan mulai sejak saat itu sholat tarawih berlangsung sampai saat ini. Sampai saat ini. Itu yang ditunjuk menjadi imam sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay ditanya, wahai Ubay, di sini ditanya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hai Abul Mundir, wahai Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang paling agung yang engkau ketahui? Saya menjawab, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat apa ini, Bu? Ayat kursi. Nabi kemudian menepuk dadaku, selamat atasmu wahai Ubay bin Ka'ab atau Abul Mundir. Coba kita lihat yang jadi ada riwayat lain ya, Bu, ada riwayat lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, wahai Ubay, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Sahabat Ubay itu tidak langsung menjawab. Beliau berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu berendah hati, tidak langsung menjawab. Kalau riwayat ini tadi langsung menjawab. Nabi mengulang lagi, wahai Abul Mundir, ayu ayat a'dham min kitabillah ma'aka a'dham. Wahai Abul Mundir, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Ini pertanyaan yang kedua. Beliau kemudian menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Ayat ini juga kita disuruh untuk membacanya sebelum tidur. Sebelum tidur jangan yang lain-lain. Baca ayat, berdoa, termasuk ayat kursi. Coba kita lihat
Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa. Jadi kita ini punya iman. Iman itu satu kepercayaan yang sedikit pun kita tidak ragu, tidak ragu. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Iman itu tempatnya di hati, dan itu iman itu lalu diikat. Ya, apa diikat? Begitu diikat, dia tertanam di hati, lalu namanya akidah. Akidah. Makanya akidatun itu asalnya itu akad. Ada akad nikah. Itu artinya ikatan akad nikah. Ini iman itu ikatan iman yang itu terikat di hati, ibarat pohon yang akarnya masuk ke dalam bumi dan sulit dicabut. Sulit, itu iman. Iman. Nah, terus iman kepada siapa? Allah yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Yang mana Allah itu? Ternyata Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kalau kita mau tahu Allah, siapa Allah itu? Ayat kursi. Kalau mau tahu Allah, siapa Allah itu? Allah la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada ilah. Tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi, berhak disembah, berhak dijunjung tinggi ajarannya, dicintai dan seterusnya, kecuali Dia Al-Hayy. Pertama, sebelum yang lain-lain, Dia harus hidup lebih dulu. Al-Hayy. Makanya kita ini di Al-Quran kita disuruh bertawakal kepada Allah yang hidup dan tidak pernah mati. Itu Allah Al-Hayy, maha hidup. Begitu Dia maha hidup, Al-Qayyum, yang maha mengatur segalanya, dan Dia tidak memerlukan segala sesuatu. Dia hidup, tidak memerlukan sesuatu, dan semuanya, segala sesuatu memerlukan Dia. Pertama, Dia hidup. Kita ini hidup, kita hidup. Tapi hidup kita itu setelah Allah menghidupkan kita dengan syarat-syarat tertentu. Butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Amat sangat banyak sekali. Kalau satu dari syarat hidup itu tidak ada pada kita, mati, meninggal. Kita punya ruh, nyawa. Ruh ini tidak bakal mau tinggal, tidak mau tinggal di jasad, di tubuh yang tidak sempurna. Tidak sempurna ini dalam arti kalau dia tidak punya kepala, ruh tidak mau dia. Dia kalau hanya tidak punya tangan, Bu, masih tidak mau dia. Mesti dia pergi. Mesti dia pergi. Tempatnya ruh itu di mana ya, Bu? Tempatnya nyawa kita itu di mana, Bu? Apa di jantung? Di kepala. Tidak, Bu. Tidak bisa. Jadi di jantung tidak juga. Tapi yang jelas, kalau dia ada, kita hidup. Dia pergi, sudah. Yang namanya kepala, mata, semua, jantung, kaki tidak berfungsi lagi. Allah maha hidup, tapi Dia tidak memerlukan apa-apa. Begitu Dia maha hidup, Dia maha mengatur segalanya, dan Dia tidak memerlukan apa-apa. Kalau kita hidup, perlu makan, perlu minum, perlu udara, perlu sangat banyak. Dan itu Allah penuhi kita. Dia Allah yang memenuhi.
Al-Qayyum yang mengatur. Coba Ibu, mengatur. Kira-kira yang Allah atur itu apa? Termasuk kita. Jangan kita. Semut yang merayap sendirian itu Bu, dia yang mengatur. Kok bisa hidup? Kok bisa semut itu hidup? Di mana dia punya jantung ya Bu? Di mana dia punya paru-paru? Kok pinter dia berjalan Bu? Nanti berombong-rombongan, bawa makanan. Siapa itu yang mengatur? Al-Qayyum, dia Allah. Dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, diaturlah, diatur. Makanya apa yang ada di kehidupan ini, Al-Hayyul Qayyum mengaturnya. Yang maha sempurna, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia Allah itu tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kalau kita tiap hari berapa jam tidur? Dan kalau kita tidak tidur, tidak bisa hidup dengan baik, tidak bisa. Kita sangat membutuhkan tidur, sangat membutuhkan tidur. Sehingga begitu kita tidur, coba Ibu ya, renungkan. Kita berhenti di ayat kursi saja, kita renungkan. Ini badan kita yang mengatur. Tangan ini mau genggam, mau tidak, ya Bu, mau ini, ya tangan. Kaki mau jalan, mau aja. Kalau kita coba jantung itu atur, coba suruh berhenti dia. Ya, kalau kita tidur istirahat. Kenapa? Mata ini bisa berkedip, ini terus bisa mendengar, lidah atau mulut, tapi jantung tidak pernah dia berhenti, tidak pernah. Dan itu bukan pengaturan kita, bukan pengaturan kita. Ya itu kita, itulah kehidupan kita. Kita tidur, tidak bisa kita istirahatkan seperti mata istirahat pejam. Jantung istirahat dulu karena kita mau tidur 4 jam, lalu dia berhenti Bu. Tidak bisa. Itu kuasanya dia. Tapi begitu waktunya hamba ini pulang kepada Allah, jantung tidak berdetak lagi. Walaupun dibantu dengan peralatan Bu, peralatannya canggih, terus mau dibantu. Ya kalau peralatan dicabut, ya berhenti. Itu kemampuan manusia. Itu kita yang tiap waktu perlu perlindungannya, perlu bantuannya, perlu pertolongannya. Makanya mungkin ibu-ibu ingat ketika Siti Hajar seorang wanita, Ummu Ismail, ibunya Ismail, bersama suaminya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dapat perintah untuk hijrah ke Makkah. Begitu sampai di Makkah, sekarang ini dekat Ka'bah, tempatnya itu dekat Ka'bah sekarang. Lalu Nabi Ibrahim mungkin membuatkan tempat rumah kecil sederhana untuk Siti Hajar dan untuk Ismail. Lalu beliau pulang, berangkat mau pergi. Betapa kagetnya Siti Hajar di tempat sepi, padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ditinggal seperti itu. Dan itu Nabi Ibrahim itu Bu, dalam cerita itu tidak bilang, Siti Hajar, saya minta maaf, saya harus kembali dulu. Tidak ada itu, tidak ada. Nabi Ibrahim berdiri, berangkat, melangkahkan kaki. Kata Siti Hajar, Ibrahim, aina tadhab Ibrahim, mau kemana kau? Kau mau pergi kemana? Nabi Ibrahim tidak jawab. Yang kedua, tanya lagi, sambil Siti Hajar itu sambil mengikuti, mungkin sambil menggendong anaknya Ismail. Ibrahim, mau kemana engkau?
Apa engkau mau tinggalkan kami di tempat yang seperti ini? Tempat yang seperti ini itu sepi, kering tandus, tidak ada orang, tidak ada penduduk, tidak ada air, tidak ada makanan. Punya makanan sedikit yang ditinggali oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdiam diri, diam, tidak jawab. Yang ketiga, kata Siti Hajar, ila aina tatab Ibrahim. Lalu berubah pertanyaannya. Pertanyaannya ini tidak lagi Ibrahim ila aina, kemana Ibrahim? Tidak. Pertanyaannya, Allah amaraka bihadza Ibrahim, apakah ini semua perintah Allah? Apakah ini karena perintah Allah? Apa jawab Nabi Ibrahim? Naam, benar, benar, ini perintah Allah. Saya diperintah Allah membawamu kemari bersama Ismail. Saya diperintah Allah meninggalkanmu di tempat ini. Saya diperintah oleh Allah. Allah yang nyuruh itu, bukan maunya saya. Mungkin kalau maunya saya itu kesian seorang perempuan bersama bayi ditinggal, mungkin kesian. Tapi ini perintahnya. Kalau ini sudah perintahnya, tidak boleh lagi adanya apa ini kesian, anak saya harus disembelih. Aduh, tidak ada lagi. Nabi Ibrahim tidak kenal itu. Nabi Ibrahim disebut apa, Bu? Gelarnya Nabi Ibrahim apa? Apa? Al-Khalil. Nabi Ibrahim itu punya gelar Al-Khalil, itu kekasih Allah, kesayangan Allah. Makanya ada orang namanya Pak Khalil. Kalau perempuan Khalilah. Tapi ini manusia. Kata Nabi Ibrahim, betul, Allah yang menyuruh saya. Allah yang menyuruh saya. Apa, Bu, perkataan Siti Hajar setelah mendengar nama Allah disebut? Setelah mendengar nama Al-Hayyul Qayyum disebut. Apa tanggapan dari Siti Hajar? Beliau berkata, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak bakal mentelantarkan saya. Tidak bakal. Kalau ini urusan Allah, saya aman. Saya tidak peduli di tempat yang kering seperti ini, tidak ada orang, tidak ada penduduk, tidak ada apa-apa. Saya tidak peduli. Saya punya Allah. Saya punya Allah. Ya. Kalau ikut akal, nah ikut akal, Bu, ya, ikut akal. Kalau pertimbangan akal, andai kata Siti Hajar hanya mau pakai akal itu di tempat padang pasir itu tidak ada air, tidak ada minuman, tidak ada penduduk, seorang diri bersama Ismail, kira-kira bertahan berapa lama kira-kira, Bu? Kira-kira berapa lama coba? Maksud saya sampai beliau meninggal, bertahan di tempat kayak gitu. Berapa lama? Sebulan? Sebulan? Betul, Ibu, betul. Jadi sekarang ini kalau menurut akal, dan kita jangan mudah ikut pertimbangan akal. Jangan pertimbangan akli, tapi pertimbangan Rabbani. Jangan hanya punya jilbab Rabbani, bukan. Tapi itu nggak penting. Penting kan tidak? Kata Siti Hajar, silakan, wahai suamiku, berangkat. Ditinggal, betul, tinggal. Tahu Siti Hajar, bersama Allah itu aman. Paling aman hidup ini bersama Allah. Bersama Allah. Tinggal bisa enggak kita hidup bersama Allah? Kalau kita bersama Allah, Allah juga mau bersama kita. Kalau kita mau menyebut Dia, mau mengingat Dia, Dia juga mau mengingat kita. Kalau kita menjaga urusan kita dengan Allah, Allah juga jaga kita. Kalau kita mengabaikan
Allah juga akan sudah. Kata Nabi, ihfadillah yahfadka. Jaga urusan dengan Allah. Allah nanti jaga kamu. Sudah, pegang itu. Siti Hajar kemudian kembali ke tempat. Nabi Ibrahim sudah tidak ada lagi. Dan memang hidup ini ujian. Memang ujian. Tapi tadi Siti Hajar sudah punya pegangan. Pegangan idan la yudoyi'ana. Andai kata ini boleh ditulis pakai tinta emas, Bu, wah, ini luar biasa. Allah tidak bakal menyanyiakan saya. Sekarang mulai terjadi peristiwa. Apa peristiwanya? Ismail menangis. Ismail menangis. Menangis, haus, menangis. Ini ibu ini kemudian harus berusaha mencarikan air karena ini anak membutuhkan. Mungkin saat itu disusui sudah tidak bisa lagi. Kemudian Siti Hajar berusaha. Bahasa Arabnya sa'yun, sa'i itu bahasa Arab, berusaha. Siti Hajar berusaha naik ke Bukit Safa, melihat keadaan sekitar. Mungkin ada kafilah bawa air, dia mau minta. Tidak ada, langsung ke Marwah. Cari lagi, mungkin ada kafilah lewat. Tidak ada juga. Balik ke Safa, balik ke Marwah, balik ke Marwah, Safa. Berapa kali, Bu? 7 kali. Berhasil? Berhasil? Kafilahnya tidak ada, air tidak didapat. Begitu dia kembali ke tempat Ismail yang sedang menangis, ternyata dari kakinya Ismail memancar air. Tadi dia berusaha, tidak dapat. Sekarang ini Ismail bayi air. Nah, itu, Bu, kehidupan. Itulah kehidupan. Kita ini hanya menyandarkan diri kepada Allah, tidak menyandarkan diri kepada usaha, tidak menyandarkan diri kepada upaya, tidak menyandarkan diri kepada ikhtiar. Tidak. Itu waspada itu. Kamu kok bisa kaya dari mana? Kata orang, tanya temannya. Kamu sekarang ini kaya kamu. Itu kebun saya itu. Puluhan hektar itu. Saya kalau tidak ada kebun itu miskin saya. Oh, kebun. Nah, kebun. Jangan menyebut kebun. Jangan menyebut kecuali Dia, Allah yang beri saya. Allah memberi bisa lewat perdagangan, bisa lewat, dan Allah juga bisa memberi pada seseorang tanpa lewat apa-apa. Itu kekuasaannya. Tanpa lewat apa-apa. Makanya kemudian Siti Hajar itu begitu dia berusaha, tidak dapat. Sa'i, lalu jadi istilah manasik haji. Dan sa'i itu bahasa Arabnya itu sa'i, bahasa Indonesianya berupaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa usaha kita wa kana sa'yukum mashkura. Usahamu, amalmu yang kecil, amal perbuatanmu kecil, hanya memberi makan seekor kucing yang mau mati, itu Allah harga itu. Itu namanya Allah itu syakur, maha menghargai. Jadi dalam bahasa Arab itu, Bu, antara dari Allah kepada kita atau kita kepada Allah itu bisa berbeda makna. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih, artinya kita ini menghargai nikmatnya, menjaga nikmatnya. Dengan nikmatnya itu kita beribadah kepadanya.
Itu kita berterima kasih. Sekarang kalau Allah berterima kasih kepada kita, jadi ada hamba namanya syakur. Ini hamba sangat berterima kasih kepada Allah. Tidak pernah kafur, tidak pernah kafir, tidak pernah mengingkari nikmat Allah. Semua nikmat Allah dia hargai. Itu kalau hamba kata. Sekarang Allah juga punya satu sifat di Al-Asmaul Husna. Ibu boleh buka itu. Namanya syakur. Syakur artinya kalau pakai terjemahan biasa, maha berterima kasih. Tapi Allah itu tidak seperti kita. Kalau kita terima kasih ya Allah, lakal hamdu, segala puji bagimu misalnya. Allah berterima kasih kepada kita, itu maknanya menghargai dan membalas perbuatan kita sekecil apapun. Jangan besar, Bu, jangan besar. Sekecil. Sehingga terkadang boleh jadi nanti di akhirat ketika kita dihisab oleh Allah, ternyata dinilai oleh Allah amal kita di dunia yang kecil itu, yang kita anggap remeh sepele, ternyata itu yang jadi perhatian Allah. Mau apa, Ibu? Sedangkan kita, amal kita yang besar, yang kita andalkan dalam hati, ternyata tidak juga. Makanya kita ini, Bu, dalam hidup ini jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan sebaliknya, jangan meremehkan dosa untuk berani kita melakukan sekecil apapun. Nah, itu juga. Kita bilang kecil ini, tidak apa-apa. Yang bilang tidak apa-apa itu siapa? Nah itu, tidak boleh. Jangan-jangan ini di hadapan Allah besar ini. Itu haknya Allah, haknya Dia. Dia yang punya ketentuan, Dia yang punya ketetapan. Bukan kita yang ngatur-ngatur Allah, bukan. Tapi kita jaga, kita waspadai. Sehingga dengan begitu kemudian Allah selalu bersama kita. Karena kita tidak pernah meremehkannya, tidak pernah mengabaikannya, kita terus menerus bersama kita. Dan Siti Hajar yang tadi mengatakan idzan la yudayyi'ana. Ini kalimat boleh enggak kita pakai, ya Bu? Idzan la yudayyi'ana. Pasti Allah itu tidak akan mentelantarkan kami atau mentelantarkan kita. Kalau kita pakai kalimat ini boleh enggak? Boleh. Artinya kita ini tahu, kita ini hambanya, dan kita ini tidak ingin dibiarkan oleh Allah. Tidak ingin kita. Jangan sampai Allah membiarkan kita. Jadi kalau bisa dalam hidup ini itu kita selalu bersama Allah. Makanya contoh yang paling hebat adalah Siti Hajar. Dengan kesendiriannya tidak mati kelaparan, tidak mati kehausan, dan tidak mati karena ada binatang. Tidak. Karena dia tahu hidup ini bersama Allah. Hidup ini ada yang mengatur, ada yang mengurus, yaitu Al-Qayyum. Dan kita ini, Bu, kita diatur. Tidak bisa kita mengatur Allah. Coba lihat, kalau memang kita mengatur diri kita, silakan semua hajat kita, keperluan kita, keinginan kita penuhi, cuma penuhi. Tidak bisa. Yang ini ingin sekali sesuatu, ternyata tidak juga. Tidak bisa. Atau gampangnya, ketika seseorang sakit, yang gampang ini, Bu, gampang sakit, coba sembuhkan sendiri. Sembuhkan, penyakit, pergi kamu. Coba, silakan. Tidak bisa. Tapi kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin.
Kalau saya sakit, dia yang menyembuhkan saya. Jadi Bu, kita tahu sakit ini ujian, sehat ini ujian. Kalau kata Nabi Ibrahim, kalau semua berhala itu semua adalah musuhku, illa Rabbal Alamin, kecuali dia Rabbul Alamin, dialah yang menciptakan aku dan membimbing aku. Alladzi khalaqani wa yahdin, dan dia yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Sudah. Ini anunya Nabi Ibrahim. Mungkin Ibu tahu Nabi siapa yang diuji dengan sakit yang lama, Bu? Nabi berapa tahun ya, Bu? Iya. Sebulan, Bu? Nah, berarti kalau Ibu menolak, paham berarti itu. Jadi bertahun-tahun. Tapi Nabi Ayub ini alaihissalam sabar, Bu, tabah. Kalau waktunya sembuh, datang. Tapi beliau tidak berdiam diri. Nama Allah disebut. Beliau mengatakan, Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Jadi, Rabbi anni, ya Allah, saya ini ditimpa penderitaan, dan Engkau Rabb, Tuhan yang paling pengasih. Nabi Ayub berkata perkataan yang bermanfaat. Saya contohkan perkataan yang tidak manfaat untuk orang sakit. Ya apa saya ini kok tidak sembuh-sembuh, padahal saya sudah berobat ke 60 kota, ya toh? Ya apa, Bu? Ya apa saya? Kemarin, Bu, minta maaf. Allah nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah. Saya lihat tayangan TV karena saya ingin ambil pelajaran, bukan saja mendengar berita, tapi kadang-kadang ada pelajaran penting. Bagaimana orang yang dikuasai nafsunya, berbuat serakah, memperkosa orang lain, membunuh orang lain, itu Allah yahdina. Satu orang bunuh diri. Ketika dia menyeberang mungkin sungai, menyeberang pakai perahu, dia melompat karena depresi, karena sakitnya tidak kunjung sembuh. Ya Pak, Bu, karena dia tidak datang kepada Allah, dia datangnya hanya beli obat. Jangan datang kepada dia, karena dia itu satu sifat Allah, Asy-Syafi. Dia Asy-Syafi itu maha penyembuh. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mendengar doa kita. Pokoknya, Bu, mulai sekarang setelah bulan Ramadan ini, hiduplah bersama Allah. Jangan berseberangan dengannya. Waspadai. Jangan. Ibu ngerti berseberangan? Iya. Berseberangan ini artinya dia sudah menyuruh kita, Bu, Bapak, jam sekian berdiri kamu di depanku, di hadapanku. Enggak, pergi ke toko besar itu. Ya percuma. Ya itu berseberangan. Jangan berseberangan. Sudah tahu ini waktunya maghrib kurang 5 menit, pergi ke pasar, belanja, cari bawang merah, cari bawang putih. Mau maghrib ini, Bu, mau maghrib. Coba, Bu, mau maghrib. Ini hamba ini mau dibeli cap apa ya, Bu? Ibu-ibu, beberapa ibu kita saat ini alhamdulillah akan memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, karena akan datang ke tanah suci Makkah. Ibu kasih, Ibu Mistari, Ibu Umi dari Gogoranti, Ibu Rukiah, Ibu Yesi. Tentu kita semua mengucapkan selamat, dan kita semua ikut berdoa semoga berangkat dalam keadaan sehat walafiat, mudah segalanya, pulang juga dalam keadaan sehat walafiat,
selamat. Nanti pengajian-pengajian yang akan datang tetap bersama kita insya Allah. Mari kita akan tutup dengan doa untuk kita semua, khususnya untuk beliau yang akan menunaikan ibadah haji. Kita awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ahdina bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir buyutana bil Qur'an wa nawwir kuburana bil Qur'an waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dhurran illa kashafta wa la dainan illa qadaita wa la su'alan illa a'taita birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, di tempat ini dalam keadaan seperti saat ini, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu dalam semua urusan ibadah kami, dalam semua urusan dunia kami, dalam semua urusan akhirat kami. Allahumma ya Allah, tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan bagi kami dalam semua urusan kami, kecuali hanya dengan bantuan-Mu, kecuali hanya dengan pertolongan-Mu. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang akan menunaikan ibadah haji. Ada Ibu Kasih, Ibu Mistari, Ibu Ummi, Ibu Ruqyah, Ibu Yasir. Yassir lahunna umurahunna. Ya Allah, mudahkan dalam semua urusan keberangkatannya, urusan manasiknya, semua urusan ibadahnya, semua urusan-urusannya mudahkan ya Rabb. Mulai dari keberangkatannya sampai tiba di tanah haram, sampai kembali ke tanah airnya, dalam keadaan Engkau tetap melindunginya, memudahkannya, dan disertai dengan hajjam mabrura wa sa'yam maskura wa damban maghfura wa amalan makbula. Dan ya Allah ya Rabbana, di antara kami banyak pula yang belum berumrah, banyak pula yang belum menunaikan ibadah haji karena keterbatasan rezeki yang ada pada kami. Bukalah pintu-pintu rezeki-Mu untuk kami dapat menunaikan ibadah umrah, untuk kami dapat menunaikan ibadah haji. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan bulan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita